berada di daerah Jakarta Timur. Nah, kita baru aja beresin pembangunan rumah 2 lantai. Persisnya di mana kita di Komplek Pulau Gebang Permai. Nah, pada dasarnya ini rumah aslinya adalah 1 lantai. Kemudian kita makeover, kita upgrade, kita renovasi menjadi 2 lantai. Di dalam ada macam-macam yang menarik. Ada 2 dapur bersih, dapur kotor. Ada voidnya gede juga di ruangan utama itu, yang bisa dilihat dari atas ke bawah. Ada teras depan dan belakang dan tempat-tempat yang bisa untuk selfie juga. Kita lihat nanti ke dalam ya, lebih detailnya gimana. Ketika biasanya kalau tampak depan itu dibikin macam-macam. Kadang-kadang kalau udah dibikin macam-macam desainnya, biayanya juga membengkak. Nah, karena rumah ini biayanya juga harus dihemat juga. Nah, bikin tampak depannya tetap kelihatan artistik seperti ini. Ini bahannya adalah GRC. Ini tahan panas, tahan air, dan dari segi estetika juga memunculkan serat-serat kayu yang lumayan bagus, menarik lah, nggak bosenin gitu. Nah, yang lantainya juga ini untuk terasnya dipilih dengan aksen bunga-bunga. Nah, ini juga sesuatu yang menarik gitu, dan permukaannya dibuat kasar. Jadi kalau pas kena air hujan nggak licin seperti itu. Nah, ini sampingnya teras, rencananya mau dibikin taman kering. Jadi di sini nanti ada tanaman seperti itu. Ini tanamannya belum ditaruh untuk mengurangi debu, misalkan dari jalan depan yang masuk ke sini. Jadi debu-debu yang lembut itu kalau ada tanamannya di sini itu lumayan bisa berkurang lah. Seperti itu. Kita sudah sampai di dalam kapling, masih posisi di depan rumahnya. Jadi awalnya rumah ini hanya ada 1 garasi carport saja, kemudian direnovasi menjadi ada 2 carport di kanan dan di kiri. Nah, di dalamnya gimana pemandangannya? Kita masuk ke dalam yuk. Kita sudah berada di ruang tamu, kondisinya masih kosong karena baru jadi, belum datang furniturnya. Nah, ini ruangannya lumayan luas lah untuk ruangan tamu. Di sini ada langsung ruang bersamanya. Mau menelusuri seluruh isi rumah dari lantai bawah sampai ke lantai 2. Nah, kita masuk, ini ada perbedaan ketinggian lantai antara ruang tamu, kemudian naik kurang lebih 5 cm ke ruang keluarga atau ruang bersama. Nah, di sini ada, di lantai bawahnya ada 2 kamar. Ini kamar anak, yang ini kamar utama. Pertama menggunakan pintu geser biar kelihatan eksklusif dan efisiensi ruangan. Di dalam ini juga ada kamar mandi utama yang ada di dalam. Kita lihat kamar mandinya lumayan gede soalnya. Ya, kita lihat. Kacanya, nah gitu. Dan ini kalau kegiatan shower jadi lebih nggak becek. Nah, tadi kita sudah masuk dari ruang tamu, kemudian ada ketinggian lantai 5 cm. Nah, kemudian tadi masuk ke master bedroom, ada ruang
kamar mandi dalamnya juga buat shower. Nah, kita sekarang ke dapur kotornya. Walaupun dapur kotor tapi desainnya menarik. Kita lihat di belakang. Nah, di sini adalah teras belakang. Sekaligus bisa tempat buat jemur baju juga bisa. Biasanya kan setelah kegiatan masak bisa apa itu santai di sini. Nah, ini adalah dapur kotornya. Nah, kita masuk dapur kotornya. Gambarnya seperti apa? Nah, ini dapur kotornya masih kosong. Sudah ngalir airnya. Nah, di sini ada penempatan dinding-dinding yang berlubang-lubang. Tujuannya untuk apa? Jadi biasanya kalau kita kegiatan masak, baunya itu kemana-mana dan nggak keluar-keluar. Nah, ini dengan ruangan dapur kotor yang sekecil ini, gimana caranya di dalam ruangan ini udara itu tetap bagus terus setelah masak atau ketika masak, udara terus berganti. Nah, coba boleh di-shoot ini di dinding lubang-lubangnya ini. Biasanya kalau rumah itu tidak ada gudang, biasanya belum lengkap. Nah, rumah ini punya gudang walaupun dimensinya nggak terlalu besar. Yang penting ada ya di sini. Nah, ini adalah pintu masuk ke gudang. Ruangannya nggak terlalu besar, kurang lebih hanya 2 meter kali 1,8. Bersebelahan dengan kamar mandi yang sering digunakan biasanya buat asisten rumah tangga. Ini buat kegiatan mandi asisten rumah tangga atau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain seandainya ada tamu. Udah masuk ke belakang. Sekarang ini yang dapur bersihnya. Nah, boleh lihat ini. Jadi nantinya di sini akan dipasang kabinet kitchen set. Di atas juga akan dipasang kabinet kitchen set nantinya. Nah, boleh lihat ke atas nih, buat artistiknya ada lampu LED-nya yang diselipkan di bawah plafon. Oke, kita mau naik ke atas. Di atas ada 3 kamar. Ya, kita naik. Kita sudah berada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada ruangan yang lumayan besar yang difungsikan buat tempat tidur, tapi diisi untuk 2 anak. Nah, ini solusi buat teman-teman semuanya kalau punya anak perempuan ingin disatukan, nggak ada masalah. Contohnya kayak di sini. Masuk ke kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya lumayan panjang karena memang tujuannya mau digunakan 2 anaknya. Jadi nanti menggunakan 2 kasur di sini seperti itu. Jadi efisiensi ruangan. Nah, di dalam kamar ini juga ada toilet dalamnya. Ini kamar mandi dalam. Temanya juga tema perempuan, tema anak-anak. Ya, boleh lihat ke dalam. Warnanya warna yang cerah-cerah, warna pink. Tambahan artistik dalam interior rumah biasanya adalah lampu gantung. Nah, penempatan lampu gantung itu
itu macam-macam, ada yang di area ruang keluarga, ada yang di area tempat makan keluarga. Nah kali ini ditempatkan di pas poinnya, jadi pemandangan dari bawah begitu melihat adalah lihat lampu gantung. Nah boleh kayak gini, ini cara penempatannya yang artistik juga seperti ini. Di lantai atas ini ada balkon depan, ada balkon belakang. Rumah 2 lantai kalau nggak ada balkon depannya kurang lengkap. Ya bener ya. Nah, kita lihat nih, balkon depannya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi bisa menambah dari segi estetika kalau dilihat dari depan. Fungsinya sebenarnya buat apa sih? Nah, ini pertanyaan biasanya sering dari yang punya rumah. Sebenarnya balkon fungsinya banyak, selain menambah rumah itu jadi cakep dari depan, estetika. Nah, di sini bisa apa itu buat ngumpul-ngumpul sama keluarga, sama teman, ya kan. Yang penting kuncinya jangan buat jemur baju atau apapun di balkon. Ini menambah estetika jadi buruk gitu ya. Yang penting fungsinya balkon buat santai gitu ya, menambah estetika gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita berdiri di sini, kita bisa mendapatkan pencahayaan alami dari bagian belakang, teras belakang, bagian depan, dari teras depan. Ada juga menambah pencahayaan alaminya dari atas tangga. Nah, ini ada perubahan untuk semacam open seperti itu. Kita masuk ke ruang tidur anak di sini, ruang tidur anak. Ruang tidur anak di lantai 2. Nah, dimensinya nggak terlalu besar tapi cukup lah. Nah, jadi setiap ruangan tidak ada yang tidak mempunyai jendela. Semuanya ruangan mempunyai jendela yang dimensinya sangat-sangat cukup. Nah, kita sudah kembali lagi di lantai bawah. Jadi gambaran pada keseluruhannya rumah ini adalah bagaimana menciptakan rumah yang benar-benar sehat. Mulai dari dimensi jendelanya itu sangat-sangat cukup. Kemudian dikasih poin supaya ruangan lantai bawah dan lantai atas itu menjadi satu kesatuan dari sirkulasi udaranya. Dan dari sisi estetika juga tetap diperhatikan. Mulai dari tangga, mulai dari dapur, mulai dari teras dan bagian detail-detail yang lainnya. Tidak Om, untuk dalam pengerjaan desain maupun dari sisi pekerjaannya. Nah gini, jadi penekanan di rumah ini sebenarnya walaupun rumahnya nggak terlalu besar, tapi gimana caranya memunculkan ruangan-ruangan itu jadi terasa lega gitu loh. Nah, salah satunya adalah dengan memperbanyak pintu kaca. Contohnya kayak di belakang tadi ada pintu kaca besar, kemudian jendela-jendela juga dibuat lebih banyak seperti itu. Nah, untuk menghemat biaya sebenarnya tidak harus membongkar keseluruhan rumah ketika ingin mengupgrade rumah. Jadi bangunan di lantai bawah itu kayak 2 kamar yang tadi di lantai bawah itu aslinya adalah ya memang sudah ada 2 kamar itu, jadi tidak dibongkar, jadi bisa menghemat biaya. Kemudian yang lantai 2 di bawah ditambah kamar yang sesuai kebutuhan seperti itu, jadi bisa menghemat lumayan sangat banyak daripada dibongkar keseluruhannya kemudian dibangun lagi. Ini salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan, kemudian juga
mengatur biaya pembangunan rumah jadi tetap hemat dan terjangkau. Saya Ibu Wulanwati. Awalnya saya agak ragu dengan dana yang menurut saya tuh unreasonable ya untuk bangun rumah 2 tingkat, terus punya kamar anak yang bagus, masing-masing punya kamar mandi. Tapi ternyata Pak Wempi dari Rumah Suka-Suka mewujudkan mimpi saya. Terima kasih Pak Wempi. Next time mungkin insya Allah kalau ada rezeki lagi saya mau renovasi yang satunya. Oke Pak, thank you Pak.